Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Dwi Andini dengan NPM 25170511002. Saya dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini agar saya bisa memperbaiki tugas kuis saya. Saya akan menjelaskan tentang soal yang pertama, yaitu apa perbedaan antara informasi dan data, serta berikan contoh nyata dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Data adalah sebuah kumpulan angka atau fakta atau simbol yang belum diolah atau belum diinterpretasikan sehingga tidak memiliki makna yang jelas. Sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah diolah atau telah diinterpretasikan sehingga memiliki makna yang jelas. Contoh nyatanya, misalnya ada data nama Ajeng, umur 18 dan gaji 500. Nah, informasinya Ajeng seorang karyawan berusia 18 tahun yang memiliki gaji 500.000 per bulan, sehingga gaji itu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya data nilai ujian siswa yang setelah diolah menjadi rata-rata atau peringkat kelas, itu memberikan informasi kepada guru untuk menilai prestasi siswa. Nah, sekarang kita jawab soal nomor 2, yaitu diberikan data hasil penjualan produk danusan UKM 30 hari. Nah, datanya itu 10, 42, 30 sampai 55. Jumlah banyak data ini adalah 30. Kita disuruh sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum kita buat tabelnya, kita harus cari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Pertama kita cari jangkauan. Rumus dari jangkauan adalah nilai data maksimal dikurang nilai data minimal. Kita lihat di data, nilai data maksimalnya itu 55, nilai terbesar. Dan maksimalnya itu adalah 10, nilai terkecil. Kita masukin 55 dikurang 10 adalah 45. Terus kita cari banyak kelas. Banyak kelas itu 1 plus 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Ini banyaknya data tadi 30. Jadi N ini adalah 30. 1 tambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 kali log dari 30 ini adalah 1,47. Nah, jadi 1 ditambah 4,851 hasilnya 5,851. Karena banyak kelas ini nggak bisa bilangan desimal, harus bilangan bulat, jadi kita bulatin jadi 6. Nah, sekarang kita nyari panjang kelas. Rumus dari panjang kelas itu adalah jangkauan per kelas. Jangkauannya tadi 45 dan banyak kelasnya 6. 45 dibagi 6 hasilnya 7,5. Kita bulatin jadi 8. Sekarang kita buat tabelnya. Tabel distribusi frekuensi itu ada 3 kolom. Kolom pertama nilai, kolom kedua titik tengah, dan kolom ketiga frekuensi. Kita masuk dulu ke kolom nilai. Nah, untuk awalan itu kita tulis nilai minimalnya atau tepi bawah. Tepi bawahnya kan 10. Nah, tepi atasnya itu 55. Jadi kita tulis nih tepi bawahnya 10. Cara mencari tepi atas ini itu pakai rumus tepi bawah ditambah panjang dikurang 1. Nah, ini dia. Kita dapat nih 17. Kita taruhlah di sini 17. Di sini kita tulis 18. Ini bisa kita pakai rumus yang tadi juga, bisa juga kita pakai kayak dari 10 ke 17 ini tambah berapa, bisa juga kayak gitu. Nah, seterusnya sampai bawah 57. Nah, kalau udah di kolom nilai, kita cari di titik tengah. Cara mencari titik tengah itu tepi atas ditambah tepi bawah per 2. Nah, ini dia rumusnya. Nah, ini kita udah ketemu 18,5. Ini hasilnya. Terus kita cari sampai bawah. Nah, sekarang kita cari frekuensinya. Cara nyari frekuensi itu adalah banyaknya angka dari banyaknya data dari 10 sampai 17 itu ada berapa. Kita lihat di data ini. Ini data boleh diurutkan biar gampang. Nah, kalau nggak diurutin juga nggak apa-apa. Kita bisa coret-coret kayak gini. Cari banyaknya data dari 10 sampai 17 itu berapa. Nanti kalau ada tulis di sini 5. Nah, 18 sampai 25 itu ada berapa angkanya.
terus sampai bawah. Nah, udah, sekarang kita cari median. Nah, cara nentuin median itu kita buat dulu nih kolom lagi kayak tadi, tabel kayak tadi, tapi ini tabelnya 4 kolom. Tadi kan kita udah nyari tuh nilai, titik tengah, dan frekuensi. Sekarang kita tinggal nyari titik tengah dikali frekuensi, kolom titik tengah dikali frekuensi. Tinggal kita kaliin aja, titik tengah dikali frekuensi, hasilnya taruh sini. Ini dikali ini, hasilnya taruh sini sampai bawah. Habis itu kita jumlahin semua ini. Ini hasilnya 1419 dan frekuensi juga kita jumlahin. Habis itu kita masuk ke rumus Mean. Rumus Mean itu jumlah frekuensi dikali titik tengah per frekuensi. Nah, jumlah frekuensi kali titik tengahnya kan 1419. Nah, kita masukin di sini 1419 per frekuensinya jumlahnya 30. Kita tulis 30. Jadi 1419 dibagi 30 adalah 47,3. Nah, selanjutnya kita menentukan modus. Kita buat dulu tabelnya kayak tadi, 3 kolom. Kolom pertama nilai, kolom kedua frekuensi, dan kolom ketiga frekuensi kumulatif. Nah, kita cari dulu nih kelas modusnya. Cara cari kelas modus itu frekuensi terbanyak atau frekuensi terbesar. Nah, frekuensi terbesarnya itu kan 6. Jadi kelas modusnya itu ada di sini. Nah, ini untuk kelas modusnya. Kita masuk ke rumus mencari modus. Tepi bawah ditambah S1 per S1 plus S2 dikali panjang. Nah, kita cari dulu S1 sama S2. Cara mencari S1 dan S2 itu, kita cari dulu S1-nya. Cara cari S1, kelas frekuensi kelas median, selisih antara frekuensi kelas median dengan frekuensi kelas sebelum kelas median. Jadi selisihnya ini kan kelas mediannya. Nah, sebelum kelas median kan ini. Jadi selisih antara 6 dan 5. Ini untuk S1. Nah, ini untuk S1. Kalau untuk S2, selisih antara kelas median dan setelah kelas median. Kelas mediannya 6, setelah kelas median adalah 5. Dan ini untuk S2. Nah, udah ketemu kan kita S1 dan S2. Kita masukin ke rumusnya. Kalau sudah, kali P ini panjang ini kan 8 tadi, baru 25,5 ditambah 1/2 dikali 8. Ini kita coret, sama-sama kita bagi 2. Ini 4, 1 kali 4, 4. Jadi 25,5 ditambah 4 hasilnya 102. Nah, sekarang kita menentukan kuartil. Cara nentuin kuartil, kita cari dulu kelas kuartilnya. Rumusnya I per 4N. I ini kita masukin 1 karena kita mencari kuartil 1. I-nya kita masukin 1 per 4 dikali N-nya itu kan tadi 30. Jumlah frekuensinya 30. Jadi 1 per 4 dikali 30 hasilnya 7,5. Nah, kita cari dulu kelas kuartilnya 7,5. Kalau dibulatin kan 8. Nah, di sini nggak ada 8. Yang mendekati 8 adalah 10. Jadi kelas kuartilnya ada di sini. Nah, ini untuk kelas kuartil. Kita masuk ke rumus kuartil. Kuartil 1 sama dengan tepi bawah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Nah, tepi bawahnya ini kan 17,5. 17,5 ini karena 18 dikurang 0,5. Ditambah ini I per 4N ini tadi 7,5. 7,5 dikurang frekuensi kumulatifnya 5. Kenapa 5? Karena kita ambilnya frekuensi kumulatifnya sebelum frekuensi kumulatif kelas median ini. Jadi kita ambilnya yang sini atas ini. Per frekuensinya adalah 5.
dikali panjang 8. 17,5 ditambah 4. 4 ini hasil dari operasi ini. Hasilnya dari 17,5 ditambah 4 adalah 21,5. Nah, sekarang kita cari desil. Cara cari desil ini sama aja kita buat tabel kayak tadi, cuman kita cari dulu kelas desil. Cara menentukan kelas desil itu ini I per 10 dikali N. I nya ini kita masukin 7 karena kita mencari desil 7, jadi kita masukin 7 per 10 dikali N nya itu 30 dikali 30. Kita coret, ini kita 3, terus 7 kali 3 21. Jadi kelas desilnya 21. Nah, ada di sini nih kelas desil. Kita carilah rumusnya. Rumus desil tepi bawah ditambah I per 10 N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Tepi bawahnya 34. Nah, kita kurang 0,5, jadi 33,5 ditambah I per 10 N itu ini tadi 21 tambah 21 dikurang frekuensi kumulatifnya ini 16. Karena kita ambil sebelum kelas frekuensi desilnya, kita ambil sebelum di sini 16 per frekuensinya 5 dikali panjangnya 8. Nah, 33,5 ditambah 8 hasilnya 41,5. Nah, sekarang kita menentukan persentil. Nentuin persentil 43. Kita cari dulu persentil 43. I per 100 kali N. Nah, I nya kita masukin 43. 43 per 100 dikali 30. N nya 30. Ini kita coret, sama-sama kita bagi 10. 100 bagi 10, 10. 30 bagi 10, 3. Nah, hasilnya 12,9. Nah, jadi kelas persentilnya itu ada di 16. Karena yang mendekati kan 16 di sini. Kita masukin nih rumusnya, rumus persentilnya. Tepi bawah plus I per 100 N dikurang FK per frekuensi dikali panjang. TB nya 26 dikurang 0,5 jadi 25,5 ditambah I per 100 N itu 12,9 dikurang frekuensi kumulatif ini 10 per frekuensinya 6 dikali panjangnya 8. 25,5 ditambah ini 3,86 tuh hasil dari ini. Jadi hasilnya 29,36. Nah, sekarang kita mau nentuin squiness. Cara nentuin squiness, rumus squiness itu kan rata-rata dikurang modus per simpang baku. Nah, kita harus cari simpang bakunya dulu. Sebelum cari simpang baku, kita cari varian dulu, karena rumus simpang baku itu akar dari varian. Kita cari variannya dulu. Kita buat tabel. Tabel ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Kolom pertama nilai, kolom kedua frekuensi, kolom ketiga titik tengah. Nah, ini kolom keempat titik tengah dikurang rata-rata. Nah, rata-ratanya itu kita kan udah nyari ya sebelumnya ini tadi. Nah, rata-ratanya itu hasilnya tadi 47,3. Nah, jadi titik tengah ini semua ini dikurang 47,3. 8,5 dikurang 47,3 hasilnya 829,44. 30,5 dikurang 47,3 hasilnya 282,24 dan sampai seterusnya sampai bawah sini. Nah, sekarang kalau kita udah ketemu ini semua hasil ini, kita cari akar kuadratnya, kita kuadratin. 829,44 kita kuadratin hasilnya 829,44. Ini juga kita kuadratin hasilnya ini kita kuadratin hasilnya ini, dan seterusnya sampai sini. Kalau ini udah semua, tinggal kita kaliin frekuensi, kita kali sama hasil dari kuadrat ini. 5 dikali 8 29,4.
Hasilnya 4147,2. Terus kita kaliin ini dengan ini dengan ini, dan sampai bawah. Kalau udah, kita jumlahin jumlah dari titik frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 2. Ini kita jumlahin satu-satu, ini kita jumlahin ke sini, kita jumlahin, dan kalau udah hasilnya ini, hasil dari penjumlahan semua ini adalah 11.693. Kalau udah ketemu, kita cari nih variannya. Rumus dari varian itu kan jumlah frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata kuadrat per n-1. Nah, jumlah dari frekuensi kali titik tengah dikurang rata-rata kuadrat ini kan hasilnya tadi ini 11,693. Nah, kita masukin ke sini per n ini kan 30. N ini jumlah data atau jumlah frekuensinya itu 30. Kita tulis 30 dikurang 1. Jadi 11.693 per 30 kurang 1, 29, sama dengan 403,20. Nah, kita cari sekarang simpang bakunya. Simpang baku tuh tinggal varian ini, hasil dari varian kita akarin aja. Nah, akar dari 403,20 itu adalah 20,08. Dadah, ketemu nih kita simpang bakunya. Sekarang kita cari squeeness-nya. Rumus squeeness itu rata-rata dikurang modus per simpang baku. Rata-ratanya tadi 47,3. 47,3 dikurang, hasil dari modus tadi kita udah nyari kan, hasil dari modus tadi. Modus itu hasilnya 29,5 per simpang bakunya, hasil dari simpang bakunya 20,08, yaitu hasilnya 0,886. Nah, sekarang kita buat histogramnya. Cara buat histogram itu kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Di bagian sumbu X ini kita tulis nilainya itu kan tadi 10 sampai 17, 18 sampai 26, dan sampai 50 sampai 57. Nah, untuk di sumbu Y-nya ini kita pakai frekuensinya kan ada 5, 6, 5, 4. Jadi di sini kita tulis sumbu X-nya, kita tulis nilai 10 ini, sini frekuensi, baru kita cocokin 10 sampai 17 ini ada di mana, di 5, berarti di frekuensi 5. 18 sampai 25 ada di 5 juga, seterusnya sampai sini. Nah, sekarang kita cari poligon. Cara nyari poligon itu, sumbu X-nya ini adalah titik tengah, sumbu Y-nya tetap masih sama frekuensi. Titik tengahnya 18,5, 30,5, seterusnya. Jadi kita sambung sama-samain aja 18,5 itu kita cocok-cocokin ke 5, frekuensinya 5, 30,5 itu frekuensinya 5, terus sampai 78,5. Nah, sekarang kita nentuin ogive. Yang pertama kita tentuin dulu ogive positif. Cara nentuin ogive positif itu sumbu X-nya adalah tepi bawah, dan sumbu Y-nya adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Cara nyari frekuensi kumulatif kurang dari itu kita lihat nih di frekuensi. Di frekuensi ini kita tambahin aja, tinggal 5 ditambah 5, 10 ditambah 6, 16, tambah 5, 21, tambah 5, 26, dan tambah 4, 30. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini tepi bawah, di sini frekuensi kumulatif kurang dari. Tinggal kita cocok-cocokin aja. 9,5 ada di frekuensi kumulatif 5, 17,5 ada di 10, seterusnya sampai 49,5 ada di 30. Dan ini adalah kurvanya kurva naik karena dia ogive positif. Dan sekarang kita buat ogive negatif. Ogive negatif tuh sama aja kayak ogive positif, cuman
dia di sumbu X-nya ini tepi atas dan di sumbu Y-nya ini frekuensi kumulatif lebih dari. Cara nentuin frekuensi kumulatif lebih dari itu sama, ditambah juga, cuman dia dari bawah. 4 tambah 5 9, 5 tambah 5 14, dan sampai 30. Ini adalah frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kalau udah tinggal kita cocok-cocokin aja. Ini tepi bawah, tepi atasnya, sumbu X-nya ini tepi atasnya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. 17,5 itu di 30, 25,5 itu di 25. Seterusnya sampai 57,5 di sama 4 ini. Nah, kurvanya dia itu kurva turun karena dia ogive negatif. Nah, sekian penjelasan tentang soal-soal kuis dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.